Ibu yang mulia, Allah muliakan, kita sampai di bagian terakhir dalam surah Al-Hajj, ketika Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Hajj menggiring kita tentang persiapan untuk jika siapapun dari kita yang akan melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu haji dan umrah. Allah menggambarkan dengan gamblang dan jelas tentang kondisi hari akhir, tentang hari kiamat yang akan terjadi, dan kita juga diminta mempersiapkan diri untuk itu. Dan juga seolah-olah bahwasanya amalan haji ini merupakan rentetan dari agenda ataupun kisah ataupun peristiwa-peristiwa yang akan kita rasakan bagian kecil dari hari kiamat nantinya. Kisah panjang itu, proses haji dan umrah dan sebagainya, hal-hal ini yang panjang, dan kemudian Allah tutup dengan dua misi besar yang ada, yang harus kita lakukan, yang Allah tutup dengan dua ayat terakhir ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah, wasjudu, dan sujudlah, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Rabb kalian, waf'alul khair, dan lakukan yang baik, la'allakum, agar semoga kalian tuflihun, beruntung, berjaya, menang, berkuasa, dan sebagainya. Ibu yang Allah muliakan, di sini ada perintah sujud ya. Ada lambang seperti pintu masjid ataupun dalam bentuk masjid. Ini merupakan perintah sujud. Pada dasarnya ketika kita membaca ini sangat dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah, ataupun sering diartikan dengan sujud sajadah ya. Makanya Ibu Salihat yang Allah muliakan, kalau kita baca surat ini dalam Quran, di dalam sholat, maka sujud sajadah itu bukan hanya ketika pada hari Jumat ya. Pada hari Jumat itu kita melaksanakan sujud sajadah karena ada perintah sujudnya di dalam surat sajadah. Yang disunahkan sebenarnya, yang dianjurkan sebenarnya pada hari Jumat itu adalah membaca surat sajadah di rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat kedua. Kalaupun toh tidak sujud ketika itu juga tidak ada masalah. Bukan yang dikejar sujudnya, ini yang perlu kita luruskan. Karena sujud, dan ini berlaku bagi qari dan mustami', berlaku bagi siapa yang membaca dan siapapun yang mendengar. Pada dasarnya kalau kita baca ini, kita semua turun sujud menghadap ke kiblat. Ini namanya sujud tilawah. Apa yang kita baca? Bacaan doa yang paling ideal adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini yang paling ideal. Kalau kita bisa hafal, dihafal. Karena jika kita baca Quran, pastinya ada sekitar, kalau saya tidak salah, 17 atau 18 perintah ini dalam Al-Quran. Kalau seandainya kita tidak hafal, maka bisa dengan membaca zikir ketika sujud seperti biasa. Subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih, dan bangkit. Ini perintah sujud dari Allah Subhanahu wa taala, karena di sini ada perintah wasjudu, dan sujudlah. Maka siapapun yang mendengar, siapapun yang membaca, idealnya adalah melaksanakan sujud ketika ini. Dan bahkan saking muakkadnya, sangat dianjurkannya, Ibu yang Allah muliakan, jika baca Quran, dan kita ketika membaca Quran bukan berada pada posisi yang memungkinkan untuk sujud. Contoh, baca Quran di kendaraan, baca Quran di pesawat, baca Quran di kantor yang mungkin tidak ada tempat yang bersih untuk sujud, ataupun sambil menunggu di pasar, sambil menunggu di tempat-tempat yang lain, kita bisa duduk tapi tidak bisa sujud. Maka dianjurkan untuk diqadha di rumah. Saking pentingnya, kita lakukan sujudnya di rumah, kita qadha, kita ganti, karena tidak kita tunaikan pada saat kita membaca ini. Ini fikih. Ini adalah sujud yang dalam fikih ada 4 jenis sujud ya. Pertama, sujud dalam sholat. Yang kedua adalah sujud tilawah. Yang ketiga adalah sujud syukur. Kalau sujud syukur, Ibu yang Allah muliakan, gak perlu menghadap kiblat, gak perlu dalam keadaan suci. Dan boleh-boleh saja kalau kita tidak menutup aurat. Yang keempat, sujud sahwi. Sujud sahwi ini kalau kita lupa nambah rakaat sholat, lupa rakaat sholat, ataupun mungkin ada kesalahan pada rukun dan syarat yang kita lakukan ketika sedang dalam sholat. Maka ini akan banyak kita temukan di antaranya dan kebetulan di surah Al-Hajj ini ada 2 ya. Satu-satunya surat yang ada 2 perintah sujud di dalamnya cuma surah Al-Hajj ini. Di awal, di surah Al-Hajj di awal itu juga ada ya. Di awal-awal di ayat ke-18 itu juga ada perintah sujud. Kemudian ditutup dengan juga perintah sujud di 2 ayat terakhir.
Baik, ibu-ibu yang Allah muliakan, ketika Allah mengatakan irka'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujud ya kepada Allah, wa'budu, dan beribadahlah. Kenapa Allah mengkhususkan ruku dan sujud kemudian disebut beribadah? Bukankah ruku dan sujud bagian dari ibadah? Ruku dan sujud itu bagian dari ibadah. Tapi kenapa juga Allah kemudian mengatakan wa'budu? Jika seandainya dikatakan sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu u'budu, wahai orang-orang yang beriman, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Segala bentuk penyembahan, segala bentuk ibadah sebenarnya selesai. Tapi di antara hal yang penting di sini, ibu sholihat yang Allah muliakan, di sini ada dua jenis amal. Ada dua manhaj, ada dua metode dalam hal ini bagaimana agar kita mencapai al-falah, kejayaan, mengejar kesuksesan. Bagaimana cara kita agar kemudian Allah anggap kita orang-orang yang beruntung. Karena apa? Ibu sholihat yang Allah muliakan, banyak dari kita dan seringnya manusia di dunia ini salah tanggap dalam memaknai sebuah kemenangan, salah kaprah dalam memaknai sebuah keberhasilan. Kemudian ataupun salah orientasi menganggap keberhasilan itu apa, sehingga langkah yang ditempuh tidak tepat. Sering sekali kita di dunia ini menganggap yang menang, yang ketika seseorang bisa mengalahkan orang lain maka dia yang menang. Dengan cara apapun dia dianggap yang menang. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan menekankan bahwasanya kemenangan itu bukan kemenangan di dunia. Karena jika seandainya kemenangan di dunia adalah kemenangan di akhirat, maka sangat mudah untuk mencapai kemenangan di akhirat. Orang gak mau tahu, akan pakai segala cara, akan pakai segala usaha untuk apa? Mencapai kemenangan di dunia ini. Apakah halal ataupun haram, apakah baik ataupun buruk, apakah diizinkan atau dilarang, gak peduli, yang penting menang. Dalam hal apapun, dalam masalah kontestasi politik, dalam masalah perekonomian, dalam masalah perdagangan, dalam masalah berinteraksi dengan manusia, dalam perlombaan-perlombaan yang lain. Jika di otak kita yang menang di sisi Allah adalah intinya menang, tidak. Maka di sini ada beberapa syarat untuk mencapai kemenangan di sisi Allah, mencapai kejayaan di sisi Allah. Maka ada dua syarat utama. Pertama, beribadah. Cuma di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan irka'u wasjudu. Ini gambaran yang paling muncul, sesuatu yang paling menonjol dalam ibadah salat. Kalau berdiri, banyak orang berdiri, banyak agenda-agenda lain kita berdiri. Duduk juga sekarang ibu-ibu duduk. Dan perlu kita pahami, dalam sholat sah-sah saja duduk seperti ini. Jika berbicara sah dengan tidak sah, ibu-ibu boleh bersila duduk dalam sholat, nggak ada larangan. Kemudian kita capek duduk bersila, silakan, nggak ada larangan. Hanya saja kita tidak mendapatkan sunnahnya. Sunnahnya ada namanya duduk iftirash, ada namanya duduk tawarruk. Apakah kita pengen duduk bersila, sebagainya, itu nggak ada masalah. Maka duduk juga dilakukan dalam banyak kegiatan yang lain. Berdiri apalagi. Dua hal yang membuat salat ini, orang tahu kalau itu salat ketika ada prosesi ruku dan sujud. Dan juga ruku dan sujud ini memang diindikasikan ataupun ketika sujud adalah kondisi seorang hamba paling hina di sisi Allah dan paling dekat dengan Allah. Mohon maaf ibu-ibu yang Allah muliakan, ketika kita sujud, mohon maaf, kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tempat kita terendah, tempat kita terhina adalah ketika itu. Karena itu kita disuruh sujud kepada manusia, nggak mungkin kita menghinakan diri kita di depan mereka. Dan kondisi sujud merupakan kondisi kita paling dekat dengan Allah. Maka langkah awal untuk mencapai kesuksesan, langkah awal untuk mencapai keridhaan Allah, langkah awal untuk mencapai segala kebaikan adalah salat. Ibu yang Allah muliakan, karena itu salat saking pentingnya Allah tidak ada memberikan keringanan untuk meninggalkan salat sedikit pun. Beda dengan Quran, beda dengan puasa. Dulu sekarang capek, letih dan sakit, boleh dibatalkan puasanya. Salat kita sakit, oh nggak ada alasan. Saya sakit, nggak bisa salat, nggak ada alasan. Salat nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring. Dia bisa berbaring, istilahnya memberikan gerakan pakai isyarat mata. Dalam Islam, dalam fikih ada namanya salat khauf, salat ketika takut. Ketika gempa bumi, nggak ada alasan ibu-ibu yang Allah muliakan kita nggak salat, nggak ada. Kebakaran, salat, banjir, salat. Bagaimana caranya? Nggak peduli apakah sambil berlari, apakah sambil kemudian
kita pada kondisi ketakutan, ketika memang sudah kondisi seperti itu, ada musuh di depan, kita akan terjadi peperangan, gak peduli, sholat. Gimana sholatnya? Sudah, hanya dengan ucapan. Kita baca Allahu Akbar, habis itu baca Al-Fatihah, kita sambil berlari. Kemudian ruku lagi Allahu Akbar, hanya dengan ucapan. Baca Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Kemudian bangkit, Sami'allahu liman hamidah, hanya dengan ucapan. Salat khauf. Gak ada keringanan untuk salat. Hanya Allah berikan keringanan kepada wanita haid dan nifas. Sisanya sakit orang ini, pada kondisi sangat lemah orang ini, gak ada alasan untuk sholat. Hanya saja Allah berikan beberapa keringanan, tapi meninggalkan sholat gak ada. Oh ya Allah, ambo absen hari dulu, panik, tidak bisa. Maka langkah pasti untuk bagaimana menjamin kesuksesan kita adalah memastikan kondisi sholat kita, ibu-ibu yang Allah muliakan. Dan pada dua ibadah ini perlu, pada dua jenis ruku dan sujud ini, kita perlu tumakninah. Orang kebanyakan di ruku dan sujud ini banyak yang tidak sempurna. Ketika dia ruku tidak sempurna, baru akan ruku langsung bangkit, padahal kondisi ketika mereka merendahkan kepala di depan Allah. Jika orang-orang Jepang itu hormat kepada orang lain, kepalanya diturunkan. Maka ketika kita merundukkan kepala kita di depan Allah, kita sedang menghinakan diri kita. Karena itu ini termasuk dua amalan yang paling menonjol di dalam sholat dan mengindikasikan orang ini sholat. Karena kalau kita lihat agama-agama yang lain, bisa saja melakukan hal yang sama. Mereka berdiri, mereka duduk ketika mereka beribadah. Tapi yang melaksanakan ruku dan sujud hanya orang-orang yang beriman. Dan itu adalah indikasi sholat. Dan ibu yang Allah muliakan, jika seseorang tidak mampu baca Quran, nggak ada masalah. Bisa masuk surga, bisa. Orang yang tidak mampu puasa, banyak, bayar fidyah. Orang nih yang mungkin sudah ibu-ibu yang Allah muliakan sudah belajar fikih puasa, dan sudah kita bahas mungkin sebelumnya mungkin dengan Ustaz Soleh dan sebagainya. Kita punya orang tua yang sudah renta, nggak mampu puasa, nggak ada masalah, oke. Tinggal kita bayarkan fidyahnya. Ada orang yang bekerja keras, kerja mungkin di tempat tambang, kerja sebagai supir, nggak bisa kalau nggak dalam artian berpuasa, nggak ada masalah, bayar fidyah, ada keringanan. Sholat nggak ada. Karena itu sholat diwajibkan untuk setiap individu. Maka jangan kebalik-balik kita dalam membahas orientasi. Oh, yang penting nggak masalah, kamu sering nih kita nih suruh anak kita pergi ke TPA, pergi ngaji, biar cepat hafal Quran, gak masalah. Tapi sholatnya amburadul, ini salah paham. Lebih baik karena kita gak hafal Quran sama sekali dibanding sholatnya amburadul, ibu yang Allah muliakan. Jangan salah dalam melihat, jangan salah dalam memiliki orientasi. Quran itu setelah sholat. Di sini Allah gak ada perintah iqra'ul Quran, gak ada. Tapi irka'u wasjudu, siapapun. Dan itu betapa banyak orang yang bahkan mungkin Quran dia amburadul, bacaan Quran dia tidak benar, tapi kemudian luar biasa di dalam beramal. Salatnya luar biasa. Karena itu tatkala dia berbicara, tatkala dia bergaul, semua orang mudah untuk patuh dan dekat dengan mereka. Maka salat harus menjadi perhatian terbesar kita. Karena itu, salat ini hal pertama yang akan Allah hisab di hari kiamat. Jika salat kita mudah dihisab, apapun amalan setelah itu akan jadi mudah. Jika salat kita amburadul, hancur dan babak belur kita di depan Allah nanti ketika dihisab, siap-siap saja setelah itu semua amalan yang akan Allah hisab, kita akan babak belur dengan semua itu. Dan salat, di antara bentuk keseriusan kita dalam salat, ada satu kewajiban yang juga disamakan untuk setiap mukmin. Apa itu? Menjaga salat tepat waktu. Untuk khusyuk dalam salat, ini hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang memang Allah ketika dia mampu khusyuk, Allah berikan kemuliaan. Tapi untuk tidak menjaga salat pada tepat waktu, semua kita akan dihukum sama Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, terhadap waktu salatnya. Dulu Allah muliakan, bayangkan salat ini orang salat nih, tapi masih disiksa sama Allah. Apa masalahnya? Pada pelaksanaan waktu salat, bukan pada khusyuknya salat. Karena khusyuknya salat, semua kita punya potensi untuk tidak khusyuk dalam salat, dan sangat besar potensi kita untuk tidak khusyuk dalam salat. Bentuk adilnya Allah, tidak Allah jadikan sebuah kemaksiatan ketika kita tidak khusyuk dalam salat.
Hanya saja orang-orang yang bisa khusyuk dalam salat, Allah berikan kelebihan lain, Allah berikan keutamaan, Allah berikan fadilah kepada mereka. Allah puji, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Tapi tidak Allah cela. Yang Allah cela siapa? Fawailul lil musallin alladzina hum an, orang-orang yang terhadap salatnya dia lalai. Maka bagaimana kita menanggapi agar kita komitmen dalam sholat? Juga salah, ibu-ibu sholihat yang Allah muliakan, jika kita tidak paham dalam masalah ini. Contoh, kita sedang di kendaraan, kita bukan musafir, tapi kemudian ketika masuk waktu sholat, langsung kita suruh mobil ini berhenti, gak peduli dimanapun kita sholat. Bukan seperti itu juga. Kelalaian adalah, indikasinya adalah ketika kita masih dalam suatu kegiatan yang wajib dan memang tidak bisa kita hentikan, maka ketika itu selesai, kita langsung melaksanakan sholat, tidak melakukan kegiatan yang terlebih dahulu. Contoh, ibu selesai berbuku, bentuk kita serius melaksanakan sholat tepat waktu walaupun agak terlambat setengah jam, langsung sholat. Selesai berbuka langsung sholat. Bukan malah kita sibuk nyuci piring dulu, sibuk ini dulu, sibuk buka HP dulu, baru kemudian kita sholat. Enggak. Berbuka, mendahulukan berbuka dibanding sholat nggak ada masalah, karena makanan sudah terhidang, diperbolehkan oleh ulama. Sudah kenyang, selesai berbuka, langsung segera bangkit, langsung sholat, karena waktu maghrib terbatas. Bukan malah kita sibuk dengan kegiatan dan aktivitas yang lain. Maka langkah awal untuk kesuksesan adalah masalah sholat. Karena itu Nabi Ibrahim doanya, apa ibu-ibu yang Allah muliakan, juga pernah sudah saya sampaikan hal ini, tapi saya ulangi kembali agar menjadi perhatian kita bersama. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku. Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikan aku orang-orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan keturunan-keturunanku. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, jika kita ingin anak kita sukses, jika kita ingin anak kita selamat, maka pastikan kondisi salatnya. Maka nggak ada untuk masalah salat, nggak ada dispensasi. Masalah sholat, biasanya lalunya panik baru. Tidak ada bapak ibu yang Allah muliakan. Subuh nih, mereka tidur nih. Ibu wajar nawanya baru pulang dari Padang, kayaknya baru pulang dari Jakarta, panik imam pedian salah. Bukan, kita salah arah. Kalau dia nggak baca Quran, cerita lain. Tapi ketika tidak sholat, tidak ada alasan kita yang berdosa. Dia tidur, bangunkan, sholat, nggak ada alasan dia menunda sholatnya. Selesai sholat silakan tidur kembali jika seandainya letih dan lelah. Baru kemudian wasjudu ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum, dan sembah Tuhan kalian. Maka di sini dari hal ini bisa dipahami, ibu-ibu yang Allah muliakan, ibadah itu ada dua jenis. Ibadah itu ada dua jenis. Pertama namanya ibadah mahdhah. Yang hal apapun kalau nggak diniatkan otomatis jadi ibadah. Walaupun kita nggak baca nawaitu, baca yang lain, enggak kita niatkan, otomatis jadi ibadah selama itu tidak kita lakukan untuk orang lain. Ibu-ibu buka Quran langsung baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca langsung dapat ibadah, jadi ibadah dan pahala. Itu mahdhah, pada dasarnya itu ibadah. Ibu-ibu nih walaupun enggak baca niat, tapi memang pengen sholat, udah wudu masuk dalam masjid langsung sholat, enggak baca niat apa-apa pun, jadi salat sunat mutlak ibadah. Kita lihat di jalan, langsung kita nggak perlu saya berniat berzikir untuk Allah, nggak perlu. Kita langsung baca astagfirullah, baca subhanallah, baca Allahu akbar, langsung jadi ibadah. Itu namanya ibadah mahdhah. Dan salat adalah ibadah mahdhah. Yang ibadah-ibadah yang dianggap oleh Allah itu adalah ibadah, yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis. Contoh seperti puasa, baca syahadatain, puasa, salat, zakat, semuanya itu adalah ibadah mahdhah. Yang pada dasarnya kalaupun toh enggak kita niatkan, pada otomatis jadi ibadah. Kita bersedekah, bantu orang lain, itu ibadah. Ada yang kedua, wa'budu rabbakum, makna di sini adalah ibadah pada dasarnya itu tidak ibadah. Jadi ibadah ketika kita niatkan karena Allah. Jadi ibadah ketika kita niatkan. Dan ibu yang Allah muliakan, kita tidur. Kapan tidur jadi ibadah? Bukan tidur orang berpuasa itu ibadah, tidak. Dia tidur berniat pada Allah. Pertama dia jadi ibadah ketika dia baca doa sebelum tidur.
Otomatis kalau dia udah baca doa, otomatis jadi ibadah. Paling gampang juga menjadikan suatu amalan itu ibadah dengan membaca bismillah. Kullu amalin dzibalin la yubda'u bismillah fahuwa abtar, kata Rasulullah. Semua amalan yang punya perkara besar dan tidak dimulai dengan bismillah, dia itu putus, teramputasi. Maksudnya apa? Enggak sampai nilainya kepada Allah. Ibu-ibu nih, jadi ibu-ibu di rumah mengerjakan pekerjaan rumah, nyuci kain, sapu rumah, mendidik anak-anak kita. Itu pada dasarnya bukan ibadah. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, jadi ibadah yang sangat besar. Yang bapak-bapak, yang suami pergi mencari nafkah, pada dasarnya itu kewajiban dia. Tapi ketika tidak diniatkan untuk jadi ibadah, nggak jadi ibadah, sia-sia, hilang begitu saja. Ketika dia niatkan baca bismillah keluar rumah, maka jadi ibadah. Maka membiasakan selalu membaca bismillah ini menjadikan hal biasa jadi ibadah. Menjadikan hal kecil jadi ibadah. Ibu-ibu siram tanaman, baca bismillah jadi ibadah. Kita nyapu rumah, baca bismillah jadi ibadah. Ngulek cabai, baca bismillah jadi ibadah. Nyuci kain, baca bismillah jadi ibadah. Maka mudah dalam Islam. Hanya saja tidak semua orang yang Allah bimbing untuk memulai setiap kegiatan dan usaha dia dengan ibadah, dengan membaca bismillah. Maka wa'budu rabbakum, sembah Allah, jadikan semuanya untuk Allah. Kan itu bismillah. Dalam artian filosofi bismillah ini luar biasa, ibu-ibu yang Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Ketika kita mengatakan dengan nama Allah, maka semuanya selesai. Dengan nama Allah Ar-Rahman, yang sayangnya luar biasa kepada siapapun yang taat dan tidak yang bermaksiat kepadanya. Allah akan memberikan sayangnya kepada siapapun yang ingkar dan siapapun yang patuh. Allah akan berikan sayangnya kepada siapapun yang melaksanakan ketaatan dan melaksanakan maksiat. Ini makna Ar-Rahman. Yang kedua Ar-Rahim. Maka Ar-Rahim, sayang Allah ini adalah eksklusif. Allah berikan sayangnya, rahmatnya kepada orang-orang yang beriman saja. Dua hal yang mana. Maka menjadikan bismillah ini cukup menjadikan semua aktivitas kita jadi ibadah. Apapun kebiasaan kita, termasuk mungkin megang HP, baca bismillah dulu, jadi ibadah juga insya Allah. Maka semua kegiatan sangat gampang jadi ibadah, ibu yang Allah muliakan. Ini urusan kita dengan Allah, hablum minallah. Baru yang kemudian apa? Waf'alul khair, dan lakukan hal yang baik. An khair ini semua jenis kebaikan. Maka keimanan itu menuntut dua hal. Pertama, karena itu Allah di sini ada 3 indikasi keimanan ya, ibu yang Allah muliakan. Syarat keimanan itu ada 3. Pertama, pengimanan di hati. Kan itu ya ayyuhalladzina amanu. Al-iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, bentuk pengimanan, pembenaran di dalam hati. Yang kedua apa? Wal qaulu bil lisan, bentuk bagaimana kita mengungkapkan. Dan yang ketiga adalah al-amal bil jawarih. Ketiga ini harus ada. Jika salah satu dari hal ini tidak ada, maka berbahaya. Ada yang dia beriman di hatinya, tapi kemudian tidak diungkapkan di lisannya. Dia beriman di hatinya dan juga dia amalkan kebaikan, tapi tidak diungkapkan di lisannya. Ini ahli neraka. Ini Abu Talib, pamannya Rasulullah. Dia beriman, percaya pada Rasulullah. Dia bantu Rasulullah, berikan infaknya luar biasa. Dia jaga Rasulullah. Tapi masalahnya apa? Enggak mau diungkapkan dengan lisan. Ini wajib. Pengungkapan dengan lisan ini wajib. Maka tadi sia-sia. Abu Jahal itu beriman, ibu yang Allah muliakan, di hatinya. Ketika ditanya, ya Abu Jahal, wahai Abu Jahal, apakah kamu tidak beriman? Saya beriman, percaya dengan Muhammad. Masalahnya apa? Enggak mau dong kalau seandainya saya mengakui Muhammad sebagai nabi, saya kalah telak. Bani Makhzum tidak dapat apa-apa, rugi. Maka jika ada keimanan, kemudian tidak diungkapkan dengan lisan, tapi kemudian tidak diamalkan dengan anggota tubuh, ini pelaku dosa besar, dikatakan dengan fasik. Orang-orang ini bisa masuk ke surga, tapi disiksa dulu, dibakar dulu di neraka dengan banyaknya dosa yang mereka punya. Baru kemudian ada yang mengungkapkan dengan lisan, dia amalkan dengan anggota tubuh, tapi tidak beriman dengan hati. Ini orang-orang munafik. Orang munafik dia hanya cari aman. Mereka pragmatis, cari keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Jika mereka selamat, ada keuntungan, mereka katakan mereka beriman. Salat, mereka bayar sedekah. Mereka berzikir, tapi hanya sesuai dengan sesuatu yang menyelamatkan mereka saja di dunia ini.
Kemudian ini 3 hal. Nah, sekarang juga waf'alul khair, lakukan semua jenis kebaikan. Ibu-ibu yang Allah muliakan. Ini hal yang juga kurang tepat ketika kita memahami bahwasanya kita memisah-misahkan antara kebaikan. Ini tidak bagus dan tidak baik. Apapun jenis kebaikan lakukan. Karena masalah pahala itu bukan wewenang kita, itu sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang nih kalau bangun masjid itu berlomba-lomba, tapi bantu tetangganya nggak ada yang mau. Orang nih ketika mungkin untuk sholat ke masjid itu luar biasa, tapi melihat anak dia tidak sholat dan sebagainya dia tidak mau tahu. Orang nih dalam artian mau memberikan sedekah, zakat ataupun apapun pada anak yatim, tapi kemudian ketika ada sampah di sekitar nggak mau dia bersihkan. Terus Allah mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan kalian meremehkan sebuah kebaikan walaupun hanya dengan berbasa-basi dengan saudaramu. Ibu-ibu yang Allah muliakan, awas hati-hati Pak. Tiba orang go. Ini sebenarnya remeh, tapi memang lumayan berat juga sebenarnya. Kita hanya memberikan senyum palsu, itu ibadah. Ibu, senyum palsu itu ibadah. Walau hanya dengan memberikan wajah basa-basimu pada orang lain, ini bagian dari ibadah. Hal sekecil ini, senyum yang palsu, itu bagian dari ibadah. Maka kita jangan memisah-misahkan antara sebuah ibadah. Karena itu ketika kita menganggap sebuah amalan itu besar dan kita meninggalkan amalan yang kecil, karena itu kata Ibrahim bin Adham, rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah wa rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah. Rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Betapa banyak amalan besar menjadi kecil dan malah menjadi dosa gara-gara niat. Contoh, ibu yang Allah muliakan, kita sekarang sedang ngejar target ya, ngejar target khatam Quran nih. Kita nggak peduli nih, kita pokoknya target kita selesai. Kita baca Quran di masjid, di sebelah kita ada orang sholat. Kita nggak peduli, suara kita keras, yang penting target saya selesai. Kita berdosa ibu yang Allah muliakan. Sholat jauh lebih prioritas dibanding Quran kita. Menjaga kekhusyuan orang yang sholat sangat penting. Karena itu diminta baca Quran sesuai dengan suara yang kita punya saja. Ini ibadah besar, tapi gara-gara niat kita nggak benar, jadinya kecil. Malah jadi maksiat. Kita pergi haji, apalagi ibadah haji. Betapa banyak orang yang pergi haji, ibadah dia menjadi sia-sia. Tidak sedikit pun menjadi haji mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin sagirin, betapa banyak amalan kecil, tukabbiruhun niyah. Dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara niat. Kita tahu kisah, mohon maaf, seorang pelacur yang memberikan minum seekor anjing. Kisah ini sering diulang-ulang. Betapa banyak mungkin hanya dengan kita membuang sampah di jalan, banyak orang terselamatkan. Masih jarang nih, ibu-ibu yang Allah muliakan, dalam hadis Rasulullah mengatakan al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 tingkatan, au sittuna syu'bah, atau 60-an. Afdaluha, paling mulia mengatakan la ilaha illallah. Wa adnaha, paling ringan itu apa? Imatatul adza 'anit thariq. Membuang apakah duri, kotoran, apapun semua yang merusak, yang mengganggu di jalan. Sekarang itu iman paling rendah. Jika sekarang buang sampah ke jalan, itu imannya di mana? Mengambil duri di jalan saja itu keimanan paling rendah. Sekarang jika masalah hal yang kecil ini dan kita ada sampah, ibu-ibu nih lihat nih, ada kayu yang jatuh di jalan, kita nggak berhenti tuh. Nggak ambil tuh kayu, keimanan kita bermasalah itu. Itu aja nggak kita ambil, itu bermasalah. Apalagi nih banyak saya temukan nih. Kita terbiasa, kita di mobil, habis itu apa? Buang sampah sembarangan keluar. Betapa banyak sampah itu mengenai orang banyak. Betapa banyak sampah itu kemudian memberikan kecelakaan pada orang banyak. Saya pernah, ibu yang Allah muliakan, saya pergi ke Maninjau, kemudian hari hujan, dan tiba-tiba dengan izin Allah saya kecelakaan, patah kaki. Gara-gara apa? Satu plastik. Karena hari hujan, ketika saya rem ternyata ban ini nginjak plastik. Karena itu ini indikasi keimanan, waf'alul khair. Maka jangan pernah memisah-misahkan kebaikan. Ibu yang Allah muliakan, terkadang kita berpikir yang paling mulia itu imam di depan. Belum tentu, ibu yang Allah muliakan. Kita terkadang berpikir paling mulia itu adalah pemimpin. Belum tentu. Kita selalu berpikir mungkin yang paling mulia itu adalah kepala, dan kita selalu pengen menjadi kepala. Tidak. Jika tidak ada kaki,
Jika tidak ada sel di tubuh kita ini, bagaimana kepala ini bisa bekerja? Kan itu waf'alul khair. Al-khair, semua jenis kebaikan. Enggak peduli. Kita dengan baca basmalah, bertemu orang senyum walaupun di hati kita gondok. Kita berbasa-basi walaupun kemudian kita sedang kesal dan marah. Saya sering juga temukan, misalnya ke toilet nih. Itu betapa banyak yang keran gak dipastikan airnya tertutup mati ya. Apa susahnya kita bersabar melihat hal itu, kemudian kita matikan sampai pasti bersih, tidak ada lagi air yang keluar menetes. Bagian dari ihsan. Waf'alul khair, ini amalan-amalan kecil. Kalau sekarang masih berat ya kalau di Indonesia, baca salam naik kendaraan, baca salam masuk rumah, baca salam bertemu orang, assalamualaikum. Tapi sekarang harus mulai kita biasakan. Waf'alul khair la'allakum tuflihun. Karena apa ibu yang Allah muliakan? Kita nggak pernah tahu dari amalan kecil apa yang membuat kita masuk surga. Karena itu Umar bin Khattab menangis dan takut kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Maryam, tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Maaf surah An-Nur, tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu pikir pekerjaan ini tuh hina, tapi ternyata di sisi Allah sangat besar. Karena itu ada orang-orang nih tanpa dia sadarkan, dia berbicara langsung kemudian Allah jadikan dia ahli neraka. Ini masalah mau ngomong juga nih, masalah berbicara. Berhati-hati, menganggap ini adalah dosa kecil, menganggap ini adalah ibadah ataupun dosa yang tidak beberapa dosanya. Jangan pernah. Maka jika saat ini kita pengen berdosa, bukan jangan lihat dosanya, tapi lihat siapa yang sedang kita ingkari, siapa yang sedang kita tidak taati, siapa yang kita bermaksiat kepadanya. Maka ketika itu kita akan terhindar ataupun terhalang untuk berbuat kemaksiatan. Ataupun ketika kita berbuat maksiat, segera bertobat kepada Allah. Maka waf'alul khair. Maka mulai dari sekarang apapun jenis kebaikan, gak usah, jangan dalam artian lakukan semuanya. Kita merasa mungkin ketika ada acara buka bareng, buka bersama yang paling mulia itu ntar ada ustadz yang memberikan pengajian atau yang memberikan makanan ya, memberikan perbukaan, karena setiap orang yang ini dia dapat pahalanya. Dan kemudian gak ada yang mau mencuci piring, gak ada kemudian yang mau membersihkan sampah. Ini adalah amalan-amalan yang dikira sama orang nilainya rendah. Ibu yang Allah muliakan, dalam sebuah Rasulullah mengatakan al-abrar, al-atqiya, al-akhfiya. Ada orang-orang saleh. Al-atqiya, dia bertakwa. Al-abrar, dia adalah orang-orang yang baik. Al-atqiya, dan bertakwa kepada Allah. Al-akhfiya, yang tersembunyi. Gak ada orang yang peduli. Idza hadaru wa lam yash'uru. Dia datang, orang gak peduli. Dia pergi, idza ghabu lam yuftaqadu. Jika dia pergi, orang gak merasa kehilangan. Tapi apa? Orang-orang ini, jika dia berdoa, langsung menembus langit. Jika dia berdoa, langsung Allah kabulkan. Ada orang-orang yang usulan tidak pernah didengar. Ada orang-orang yang terkala dia berbicara langsung dipatahkan sama orang lain. Tapi ketika dia meminta kepada Allah, dunia ini selamat gara-gara dia. Maka kita perlu menjadi orang-orang ini. Mengejar untuk terlihat, mengejar untuk terekspos di masyarakat, ini berbahaya. Betapa banyak orang yang ingin dia dilihat, ingin ketika melakukan amalan, orang tahu amalan dia seperti apa. Tapi banyak amalan-amalan kecil orang lain tidak peduli. Ketika Allah pengen memuliakan seseorang, maka dengan cara Allah sendiri akan Allah muliakan. Maka la'allakum tuflihun. Ketika 3 syarat ini kita lakukan, kita beriman kepada Allah, melakukan sholat secara khusus, dan melakukan semua ibadah, dan kemudian apapun jenis kebaikan kita lakukan, maka dengan hal itu Allah memberikan keberuntungan kepada kita. Maka ini kata yang sangat dalam. Baru kita masuk kepada ayat terakhir dalam surah Al-Hajj, yang ini merupakan misi terbesar orang-orang yang sudah melaksanakan haji dan umrah. Jadi ibu yang Allah muliakan, yang sudah punya gelar hajah di sini, ini perlu paham, ini beban yang berat. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan berjihadlah kalian, kata Allah, di jalan Allah, haqqa jihadih, dengan sungguh-sungguh berjihad. Idealnya orang yang sudah mendapatkan gelar haji, dapat gelar hajah, kalau sesungguh-sungguh berjihad, nggak ada istilah bagi dia istirahat. Kenapa kata Allah di sini? Huwa jitabakum, Allah yang memilih kalian. Karena apa ibu yang Allah muliakan? Haji itu bukan masalah jalan-jalan, tidak.
Bukan hanya mendapatkan gelar haji, tidak. Kita dipanggil oleh Allah sebagai dutanya Allah menjemput sebuah misi yang besar di sana untuk disebarkan ke masyarakat, untuk ditelurkan, untuk diberikan kepada banyak orang. Kata Rasulullah mengatakan wafdullah thalatha. Allah punya 3 duta. Al-hajju wal mu'tamir wal ghazi fi sabilillah. Orang yang haji, orang yang umrah dan orang yang berjuang di jalan Allah. Ini 3 duta besar Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan ketika Allah panggil pergi haji dan umrah? Labbaik Allahumma labbaik. Ini mungkin pernah saya sampaikan. Ketika ada orang seumuran dengan saya manggil saya, jawabannya apa? Naam. Tapi kalau lebih senior, lebih tua, panggilnya bilangnya apa? Hadir. Saya datang, saya hadir. Tapi ketika yang paling tinggi memanggil kita, jawabannya apa? Labbaik. Allah panggil kita, Allah SK-kan kita, silakan datang ke sini. Kita panggil apa? Jawab apa? Ya Allah, kami sambut seruanmu ya Allah. Dan tidak hanya sekali, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami sambut seruanmu ya Allah, yang tidak ada sekutu bagimu, dan aku sambut seruanmu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Segala pujian, segala nikmat. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, dan bagimu segala kerajaan dan kepemilikan. La syarika lak, tidak sekutu bagimu. Kita sambut. Kita pergi itu pergi kerja, ibu yang Allah muliakan. Pergi haji itu pergi menjemput misi yang besar. Pergi umrah itu pergi menyambut sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tentang pergi beli air Zam-Zam, bukan tentang beli berapa kurma yang dibawa pulang, bukan tentang nitip entar jubah ini dan itu, bukan tentang beli abaya ini di mana dan sebagainya, tidak. Ketika kita memahami ayat ini, kita sadari ternyata di pundak kita ada beban yang sangat berat. Jika seandainya memang kita paham misi kita, SK kita dianggap selesai sama Allah, apapun dosa kita ibu-ibu yang Allah muliakan, setelah kita melaksanakan haji, itu akan Allah ampunkan dan maafkan. Gak peduli dengan dosa apapun. Walaupun jika seandainya kita jatuh pada dosa besar, jika kita sudah dianggap pantas menjadi dutanya Allah, yaitu haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah. Haji yang mabrur enggak ada lagi pahala bagi dia kecuali surga. Sudah pasti masuk surga. Al-mubasysyar, dia dikabari kabar gembira, dipastikan masuk surga. Walaupun toh mungkin jatuh kepada sebuah kemaksiatan 1 atau 2, akan langsung Allah maafkan dan ampunkan. Karena itu, karena apa? Dia ada tugas besar nih, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Itu yang pernah kita bahas. Jika seandainya Indonesia ini ada 200.000 setiap tahun pergi haji, walaupun sekarang masa pandemi, idealnya 200.000 kepala keluarga atau keluarga seharusnya menjadi lebih baik. Sekarang kenapa semakin seperti ini? Kenapa semakin runyam? Tidak ada kebaikan sama sekali. Yang Pak Haji pulang, yang anaknya nggak pakai jilbab nggak peduli, yang istrinya masih seperti itu sudah jadi buah hajah, pulang keluar masih tetap aja udah nenek-nenek, udah tua-tua, dan tetap aja menor. Nggak peduli nih, pengen kelihatan cantik aja terus. Udah haji, pulang sebagainya, yang riba tetap juga ditelan. Yang hutang orang lain tetap juga dipaksa untuk ditambah, bayar ditambah dan sebagainya. Tetap juga punya usaha-usaha yang Allah haramkan. Ini apa? Ini kita cemaskan. Ketika memahami tentang kondisi ini, orang nih, jika dia sebelum haji dan umrah baca dengan jelas, tadaburi dengan baik surah Al-Hajj ini, dia sadar ini bukan main-main. Gak peduli dia, ntar nitip ini, ntar dulu nih. Saya dipanggil sama Allah. Huwa jitabakum, Allah milih. Ijtabakum, Allah pilih nih, ibu yang Allah muliakan. Jadi yang Allah panggil pergi haji itu tidak semua orang. Karena itu dipilih sama Allah. Betapa banyak orang yang kaya raya itu nggak bisa pergi haji. Apakah pertama karena dia sakit, atau yang kedua karena memang tidak Allah gerakkan hatinya untuk pergi berhaji. Ada orang-orang yang memang Allah panggil, karena itu kita panggil. Dan betapa banyak orang yang nggak punya uang sama sekali, betapa banyak orang yang lumpuh, betapa banyak orang yang renta sebagainya. Ketika haji luar biasa, ibu-ibu yang Allah muliakan, saya banyak sekali melihat nenek-nenek umur 70-80 tahun nggak sakit sehari pun selama di Mekah dan Madinah. Ini nih, ada ibu-ibu nih, anak muda sebagainya, sakit mulu, ribet nih ke rumah sakit. Maka ini Allah panggil kita, ini misi. Huwa jitabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj.
Makna pertama adalah Allah tidak menjadikan wa ma ja'ala 'alaikum. Allah tidak menjadikan 'alaikum menjadi kewajiban kalian fid dini dalam agama ini min haraj. Kenapa dikatakan dengan min? Haraj ini artinya sebuah kesusahan, sebuah kendala, masalah. Ketika dikatakan min haraj, artinya apa? Tidak ada Allah jadikan agama ini sebagai satu pun beban bagi kalian sebenarnya. Melainkan semua itu mampu kita pikul, Ibu Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betapa banyak keringanan-keringanan Allah berikan. Apa? Cerita apa aja? Ada keringanan. Kita musafir, Allah berikan keringanan. Jangankan sholat yang sering kita bahas tadi nih. Itu betapa banyak keringanan dari Allah. Yang awalnya 50 kali jadi 5 kali. Keringanan apa lagi? Kita melaksanakan sholat 5 kali, pahalanya sama dengan 50 kali yang Allah wajibkan pertama kali. Allah wajibkan pada Rasulullah untuk umat Nabi Muhammad sholat 50 kali ya awalnya. Itu yang kemudian terjadi negosiasi disampaikan oleh Nabi Musa. Namun kemudian akhirnya turun jadi 5. Yang dengan 5 ini pahalanya sama dengan 50 kali. Betapa besar sisi Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, keringanan. Masalah wudu, kita nggak mampu wudu dan sebagainya, kita bisa tayamum. Tayamum ini bukan mengganti wudu ya Ibu Allah muliakan. Tayamum ini mengganti air. Kalau kita kedinginan, kita mimpi basah, ibu-ibu haid, nifas, gak bisa nyentuh air, tayamum silakan selesai. Cuman tangan dan wajah saja. Tayamum itu nggak sampai ke sini, kaki nggak ada. Tayamum itu cuma 2 Ibu Allah muliakan. Saya masih banyak nih lihat jemaah umroh kalau pergi. Udah pakai tayamum aja, udah diambil ini wajah, ambil ini tangan sampai siku, ambil ini sampai kaki. Ini belajar tayamum di mana ini? Tayamum itu sangat gampang, mudah. Wajah dan telapak tangan saja. Mudah kan? Sangat mudah. Ambil tanah, bukan tanah malah ya, debu yang bersih. Ditiup dulu wajah, kali lagi tangan, selesai sholat. Gak sampai 2 menit, 2 detik gak sampai. Itu tayamum, mudah sekali. Ibu-ibu nih yang haid pengen sholat, bisa di pesawat gak bisa, gak ada tempat mandi. Di atas mobil, di atas kapal gak ada tempat mandi. Ternyata sudah bersih, pengen sholat, bisa tayamum, gak harus mandi. Sholat, tayamum, zakat. Zakat seluar biasa apa zakat jika dibandingkan pajak? Ibu nggak peduli nih, banyak utang nggak peduli, pokoknya potong-potong nih. Kalau zakat enggak, ada hutang, keluarkan dulu semua hutang. Ada kewajiban, keluarkan dulu semua kewajiban. Yang dikeluarkan cuma apa? Emas dan perak. Ibu-ibu punya berlian di rumah, itu nggak dizakatkan. Ibu-ibu punya batu zamrud, virus, sebagainya, dizakatkan enggak? Kita punya tanah nggak diolah, zakat kan enggak. Kita punya rumah nggak diolah, enggak. Pajak apa? Semuanya. Yang malah kita bangkrut pun dipajakin, kita rugi pun dipajakin. Apa lagi? Sholat malam, sholat sunnah. Biar ibu-ibu bisa kuat sholat sunnah. Walaupun kuat, pengen duduk silahkan. Kita mampu berdiri, pengen duduk silahkan. Sholat sambil duduk baca Quran kayak gini. Allahu Akbar, duduk baca Quran kayak gini. Boleh. Gak ada yang melarang. Hanya saja mungkin yang melarang orang-orang yang gak paham. Kok gak mau sasi boleh kayaknya. Boleh dalam Islam, gak ada yang melarang. Walaupun kuat. Bu pengen salat duha di mobil, boleh. Karena salat duha salat sunat. Udah, cari kiblatnya kemana. Kita nggak sempat nih di mobil nih. Kita pulang kampung, ibu nanti pulang kampung. Biasa salat duha. Pengen salat sunat di mobil, silakan. Ini nih nanti pengen salat rawatib di mobil, silakan. Nggak ada larangan. Salat wajib yang diperintahkan harus berdiri dan harus menghadap kiblat. Kalaupun sudah di kendaraan, nanti ada keringanan. Keringanan apa lagi gitu? Betapa banyak keringanan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Karena itu nggak ada alasan kita nggak bisa sholat, nggak ada alasan nggak ada air, nggak ada alasan nggak menutup aurat, nggak ada alasan untuk meninggalkan riba dan sebagainya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millat abikum Ibrahim. Nah ini Allah Subhanahu wa taala karena pertama haji, yang kedua kita belajar juga dari Nabi Ibrahim, ibu yang Allah muliakan. Kenapa dikatakan millat abikum Ibrahim? Karena di antara Nabi dan Rasul
Iya, bagaimana masalah ketuhanan, penyembahan kepada Allah itu tidak jadi masalah setelah beliau, itu hanya Nabi Ibrahim. Karena setelah Nabi Adam itu banyak kesyirikan. Kemudian Nabi Nuh banyak kesyirikan. Setelah itu banyak nabi yang lain. Baru kemudian ketika Nabi Ibrahim dimulai ulang. Karena itu dianggap agama ini agama Nabi Ibrahim. Millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan juga setelah Nabi Ibrahim ini banyak sekali para nabi dan rasul, anak-anaknya nabi semua. Bayangkan ibu-ibu pengen gak punya anak nabi semua nih? Apa yang perlu kita pelajari Nabi Ibrahim? Pertama, Nabi Ibrahim punya tauhid yang betul-betul luar biasa. Ibu yang Allah muliakan, ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api, Jibril datang pada Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, katakan sesuatu agar aku bantu kamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau kepada kamu aku gak butuh, kata. Aku butuhnya kepada Allah. Betapa besar keimanan Nabi Ibrahim, betul-betul yakin dan mantap hatinya kepada Allah. Kita, jangankan untuk ditawarkan bantuan, ketika kita diancam ataupun ada penyakit, kita jangankan minta kepada Allah, udah minta mungkin cari dukun lah, cari sampai uri dan sebagainya, yang bawa-bawa ayam dan sebagainya, cari ini dan itu. Maka hal pertama, jika ingin seperti Nabi Ibrahim, walaupun kita tidak sampai level keimanan, pertama memiliki keimanan yang kokoh dan utuh. Karena itu tingkat keimanan Nabi Ibrahim itu jika dihitung sama dengan keimanan umat satu daerah ataupun satu negara. Dikatakan Nabi Ibrahim itu saja sama dengan satu umat. Yang kedua, Nabi Ibrahim ini termasuk orang yang banyak dan suka berdoa kepada Allah. Termasuk salah satu doa yang tadi, mendoakan anak dan keturunannya menjadi orang-orang yang saleh dan mendirikan salat. Ibu yang Allah muliakan, mendoakan anak-anak kita. Dan Nabi Ibrahim perlu kita pahami, bertemu dengan Nabi Ismail itu cuma 4 kali ya. Ketika beliau lahir, diantar ke Mekah, pulang, balik lagi, kemudian yang terjadi apa? Nggak sempat ketemu. 4 kali dikunjungin, tapi yang kedua nggak ketemu. Karena apa? Ketika bertemu dengan istrinya nggak benar. Bilang, suruh ganti kusen rumahnya. Nabi Ismail paham, ini bapakku, disuruh ceraikan istrinya. Datang yang ketiga, nggak ketemu juga. Disuruh ketika istrinya sudah baik, sudah benar, sudah tahan, perbaiki dan jaga kusen rumahnya. Itu bahasa isyarat dari Nabi Ibrahim. Baru yang keempat, bertemu lagi, membangun ulang fondasi Ka'bah. Maka ibu yang Allah muliakan, dengan seperti itu, dengan doa. Maka apalagi ibu nih, doa ibu yang kepada anak-anak itu luar biasa. Bahkan walaupun seorang wanita ini kafir, ketika dia mendoakan anaknya, sampai. Wasammakumul muslimin. Jadi ibu yang Allah muliakan, Allah menamakan kita ini muslim. Muslim ini bukan, Islam itu bukan agama Nabi Muhammad, tidak. Islam itu agama dari Nabi Adam sampai sekarang. Wasammakumul muslimina min qablu, kan dari dulu. Wa fi hadza, dan juga sekarang. Kalau ada yang bertanya apa agama Nabi Musa? Islam. Apa agama Nabi Yahya? Ya Islam. Agama tauhid, iya agama tauhid. Nama agama tauhid itu Islam. Huwa sammakumul muslimin min qabl, dari dulu, wa fi hadza liyakuna rasul, agar rasul syahidan alaikum, menyaksikan kalian. Apa ibu yang Allah muliakan? Khusus orang-orang yang mungkin selesai berjuang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti Rasulullah nanti di hari kiamat bersaksi di depan Allah. Ya Allah, ini orang dulu melaksanakan haji dengan baik, berjuang di jalan Engkau, dan kemudian melaksanakan misi ini dengan baik. Liyakuna, karena akan datang. Bayangkan, pengacara kita Rasul, ibu yang Allah muliakan. Ketika kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi saksi dan membela kita dan membenarkan perbuatan kita adalah seorang Rasul. Kalau Rasul itu udah orang dalam, ibu yang Allah muliakan. Jika di dunia kita menjadi orang dalam, maka kita perlu banyak orang dalam nanti di akhirat. Rasul itu orang dalam, Quran itu orang dalam, puasa itu orang dalam. Al-Quran was-siyam yashfa'an yaumal qiyamah. Quran dan siam itu nanti dia memberikan syafaat di hari kiamat. Karena itu ketika siapapun yang sudah berhaji, yang umroh, dan yang belum, tetap berjuang semaksimal mungkin agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan para rasul ini yang bersaksi kepada kita. Wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dan luar biasa, Allah menjadikan kita diangkat sebagai saksi. Berarti apa? Ucapan kita, perkataan kita dianggap sama Allah.
Ketika nanti ada orang-orang, kita bisa berlaku adil. Wa takunu syuhada'a 'alan nas. Ini mana pertama. Pertama, Rasul nanti menjadi saksi membela kita di depan Allah, dan kita nanti menjadi saksi terhadap orang-orang lain. Kalau kita jadi saksi, berarti kita sudah jadi orang dalam. Dan karena itu perintah Allah faqimus shalah lagi. Agar diawali dengan perintah salat, ditutup dengan salat. Juga cerita dalam surah Al-Mu'minun, diawali dengan salat, ditutup dengan salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian alladzina hum ala salatihim yuhafizun. Yang ini, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ruku dan sujud ditutupi lagi dengan salat. Karena apa? Dari satu amalan ke amalan yang lain, agar kita bisa istiqomah, bisa komitmen, itu harus dijaga dengan salat. Karena itu salat dari satu salat ke salat yang lain, dia mukaffiratul lima bainahuma, dia menggugurkan dosa-dosa. Wa atu zakah, dan tunaikan zakat. Ibu yang Allah muliakan, kontribusi kita harus dua, fisik dan harta. Gak bisa dengan harta saja. Maka dalam artinya menunaikan zakat ataupun segala bentuk lain sedekah-sedekah yang sunnah, itu memudahkan kita untuk menyucikan hati kita. Kadang para dai kita berdakwah kepada orang lain, mengajak keluarga kita, kadang kondisi hati kita sakit, hati kita sedang bermasalah. Di antara cara membersihkan hati itu dengan berzakat, dengan bersedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah itu bukan hanya mensucikan harta, tidak, juga mensucikan jiwa. Karena itu kita paham esensi zakat ini seperti apa. Kita paham ketika kita punya uang, kita berikan pada orang lain, dan kita paham ini bukan uang kita. Udah kecintaan kita kepada dunia, kecintaan kita kepada harta kita itu mulai hilang. Karena ketika kita berikan dan dipaksa oleh Allah. Wa'tasimu billah. Dan kemudian apa? Selalu berpegang teguh dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ibu yang Allah muliakan, ternyata walaupun toh masih ada potensi kita tergelincir. Orang-orang melaksanakan salat, orang-orang yang membayarkan zakat, walaupun dia berdakwah, kita juga tetap selalu meminta kepada Allah agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Nabi Sulaiman doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, karuniakan kepadaku kemampuan mensyukuri apa semua rezeki yang Engkau berikan kepadaku, kedua orang tuaku. Dan apa? Wa an a'mala salihan tardah. Karuniakan kemampuan kepadaku untuk beramal soleh dan Engkau redha. Enggak cukup sampai di sini. Doa Nabi Sulaiman, ibu-ibu. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, masukkan aku dengan rahmatmu, bukan dengan amalan dia. Wa adkhilni bi rahmatik, ya Allah masukkan aku dengan rahmatmu fi ibadikas salihin, pada kategori orang-orang yang soleh. Ini Nabi, bu. Nabi nih yang minta kepada Allah agar dianggap sebagai orang soleh. Nabi Yusuf, Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Apa doa dia terakhir? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim. Nabi Yusuf, Nabi Yusuf, bukan ustaz ya, bukan syekhnya, Nabi nih yang doa nih. Tawaffani musliman, matikan aku ya Allah dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis salihin, gabungkan aku bersama orang-orang soleh. Nabi Ibrahim, apa doanya? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikan aku kebijaksanaan dan gabungkan aku bersama orang-orang soleh. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, anaknya Nabi semuanya. Nabi Yusuf, Nabi yang mulia. Nabi Sulaiman, Nabi yang mulia, masih cemas untuk tidak mati dalam keadaan muslim. Kata wa'tasimu billah, selalu berpegang pada jalan Allah, jangan jauh-jauh. Bagaimana bentuk i'tisam billah? Kita harus punya lingkaran yang baik, kita punya teman yang baik, kita punya ketaatan yang selalu stabil. Kita harus bisa selalu menjaga niat kita, harus selalu menjaga bagaimana kita beramal dengan ilmu, bagaimana kita meminta kepada Allah as-sabat, keistiqomahan, kekokohan. Itu wa'tasimu billah. Walaupun nanti semua potensi itu sudah ada. Ada, bu, orang-orang yang sudah beriman, bertemu dengan Rasulullah, tapi mati dalam keadaan murtad. Ada. Tidak disebut sebagai seorang sahabat. Dia bertemu dengan Rasulullah, beriman pada Rasulullah, tapi mati dalam keadaan kafir. Tidak disebut dengan sahabat. Bayangkan besarnya potensi menjadi sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu mardu'an, kata Allah.
Apapun dosa mereka sudah Allah maafkan dan mereka juga redha dengan hal itu. Masih ada juga yang murtad. Apalagi posisi kita. Itu wa'tasimu billah huwa maulakum. Allah lah tempat sebagai pelindung kita secara utuh. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan Allah lah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ini juga salah satu zikir yang juga harus sering-sering kita baca. Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini juga doa Nabi Ibrahim. Maka ketika ini sebuah keyakinan, Allah muliakan. Lagi-lagi masalah keimanan. Ketika kita meyakini dengan utuh, kita meyakini dengan nyaman bahwasanya Allah yang menolong kita, Allah yang melindungi kita, kita merasa nyaman dan tentram. Kenapa? Karena perlu ditutupi dengan hal ini. Karena ternyata berjihad, ternyata kita berjuang, kita berdakwah, itu akan banyak tekanan. Dan di sini saya lupa tadi membahasnya, wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjihadlah. Ini ada dua jenis makna jihad, Ibu yang Allah muliakan. Jihad itu ada dua. Jihad secara spesifik ya. Jihad secara spesifik artinya memang perang. Ada sebuah hadis dhaif dan bahkan dikatakan maudhu' malah. Jihad yang paling besar itu jihad melawan hawa nafsu. Ini salah Ibu yang Allah. Kenapa? Orang yang jihad melawan hawa nafsu mungkin bisa berhasil ya, tapi kemudian untuk berjihad perang belum tentu berhasil. Karena orang yang jihad perang, otomatis dia sudah melawan hawa nafsunya. Dia siap mati, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan hartanya. Maka makna spesifik, makna jihad itu adalah memang jihad perang ini, walaupun sekarang tidak ada. Di antara niat kita yang benar, ibu-ibu nih, kita punya anak, pergi olahraga, sebagainya, biar apa? Biar sehat. Kenapa? Pandemi. Bukan, betapa banyak orang yang sehat mati gara-gara penyakit. Sekarang kita ganti niat kita. Kita olahraga, kita nge-gym, kita melakukan apapun, itu tujuannya apa? Jika seandainya suatu waktu ada perintah jihad dari Allah, kita siap. Walaupun sekarang mungkin orang tidak suka dengan redaksi ini, tapi ini tidak pernah hilang. Dan Rasulullah mengatakan, man lam yaghzu wa lam yanwi 'ala al-ghazwi mati 'ala syu'batin minan nifaq. Yang belum pernah berperang dan tidak pernah meniatkan diri untuk mempersiapkan diri untuk berperang, dia mati dalam cabang kemunafikan. Ini mana pertama. Jika spesifik, hal ini tidak hilang. Walaupun mungkin sekarang dikatakan radikal dan sebagainya, kita mungkin tinggal mengganti redaksi. Juga bukan, jangan ikut-ikutan menganggap ini diharamkan, tidak. Ini salah satu, tapi langkah terakhir. Langkah terakhir, bukan langkah awal. Kalau langsung bilang kita bunuh, itu salah. Ada fikih jihad nanti. Mana jihad yang kedua adalah seluruh hal, upaya yang dikerahkan untuk bagaimana i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi, ini bagian dari jihad. Ibu-ibu sedang puasa, payah dari rumah tiba kamari datang, itu jihad. Ibu-ibu melahirkan, kesulitan dan yakin ingin melahirkan anak yang soleh, kita bersabar. Jihad, karena itu ketika dia mati dianggap sebagai fi sabilillah. Orang yang sakit bersabar dengan sakitnya, tidak mencela sakitnya, selalu meminta kepada Allah, mati, dia jihad melawan sakitnya. Guru yang pergi gajinya sedikit, tetap pergi mengajarkan banyak orang tentang ilmu, mengajarkan orang tentang Islam, mengajarkan tentang iman. Jihad, mati di jalan Allah. Penuntut ilmu pergi, tujuannya memang untuk kembali bagaimana mengingatkan kaumnya, mengajarkan orang-orang di kampungnya. Meninggal, wafat, jihad. Dan termasuk melawan hawa nafsu bagian dari jihad juga. Ini bagian dari kategori jihad yang kedua. Maka jihad ada dua makna, jihad secara spesifik dan jihad secara umum. Karena itu juga di sini wajahidu fillahi haqqa jihadi, apapun usaha kita untuk i'la'i kalimatillah, apapun usaha kita untuk membuat nama Allah, kalimat Allah menjadi yang paling tinggi di bumi ini. Maka ini mana di antara wajahidu fillah haqqa jihadi. Kalau bisawab itu mungkin yang bisa kita bahas pada sore hari ini ataupun siang hari ini. Jika ibu-ibu ada pertanyaan berkaitan dengan apapun, mungkin bisa kita diskusikan. Silakan Bu. Dua Bu. Pertama, sholat dan ibadah. Yang kedua, melakukan jenis kebaikan apapun. Tidak memilah-milih. Kita tidak pilih-pilih kebaikan ini. La'allakum tuflihun. Silakan, ada lagi. Oke, ini dulu. Masalah sholat kan kewajiban. Bagaimana hukumnya bagi orang yang sudah cukup, dan umurnya sudah 78, 90
Kalau pikun enggak ada kewajiban. Kalau sudah pikun, dan ini ibu yang Allah muliakan, ini diantara makna. Kalau mungkin ada yang pernah bertanya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man arada yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, lakukan silaturahim, hubungkan tali silaturahim. Ibu, gimana cara umur kita dipanjangkan? Bukankah umur kita sudah Allah pastikan ya? Bukankah kapan kita wafat dan mati sudah Allah pastikan? Ada dua makna di sini kata para ulama. Pertama, Allah panjangkan kebaikannya. Dia dianggap memiliki umur yang panjang sehingga kebaikan dia bisa dilakukan. Maka ini dikatakan dengan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Banyak ketaatan-ketaatan yang dia lakukan dilakukan banyak orang, maka pahala mengalir terus ke dia. Ini dikatakan ilmu yang pertama. Oh, panjang umurnya, dan ini yang sering dikatakan sama orang. Makna yang kedua, ini setiap kita itu punya jatah pikun. Ini juga di surah Al-Hajj kalau nggak salah nih. Aminkum may yuraddu ila ardalil umri likai la ya'lam. Ya ini ya. Di ayat 5, likai la ya'lam bi ba'di ilmin syai'a. Jadi antara kalian yang dikembalikan kepada umur yang sia-sia, ardalil umur, masa pikun. Kenapa sia-sia? Karena sia-sia, kita sudah tua, kita sudah melewati masa balita, tapi kemudian umur ini tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, tidak bisa memberikan pahala kepada kita. Ini dikatakan dengan ardalil umur, umur yang sia-sia, dan ketika itu kita tidak dihisab, kita tidak dihitung, sama dengan seperti balita, anak kecil, sama dengan orang gila, sama dengan orang yang belum balik dan sebagainya. Maka dalam artian ketika itu terjadi, itu dimaafkan. Tapi kita punya kewajiban berbakti kepada siapapun mereka. Cuman yang kedua juga adalah agar kita juga perlu berpikir agar terhindar dari kondisi ini. Maka salah satu di antara solusi dari Rasulullah adalah memperbanyak silaturahim. Jadi silaturahim itu bukan hanya sekedar di WA, ibu ya Allah. Silaturahim datang. Maka silaturahim ini memperpanjang umur. Dalam makna yang kedua adalah mempersingkat ataupun menghilangkan masa sia-sia ataupun masa umur yang pikun ini. Itu yang Allah sampaikan. Yuraddu, dikembalikan kepada umur yang pikun. Baik, silakan. Ciri-ciri indikasi orang-orang yang mendapatkan haji mabrur bisa kita lihat. Tapi apakah benar atau tidak, itu bukan wewenang kita. Di antara indikasi kata Rasulullah juga adalah haji mabrur itu membuat seseorang itu jauh lebih baik dari sebelumnya, pasti. Itu betapa banyak orang yang sebelum haji, setelah haji berubah drastis. Yang sebelumnya dia punya usaha riba, dia tinggalkan. Yang sebelumnya nggak peduli, dia tidak menutup aurat yang ibu-ibu dan anaknya, kemudian berubah sebagainya. Banyak segala kebaikan yang dia lakukan. Karena itu juga banyak orang yang sudah pulang haji. Dan idealnya ibu-ibu yang Allah muliakan, ini nih, jadi saya pernah ceritakan sejarahnya ya. Saking mabrurnya haji ini, orang-orang terdahulu itu sampai Belanda cemas ya. Jadi gelar haji ini memberikan bukan kehormatan sebenarnya. Gelar haji dan hajah itu yang diberikan oleh Belanda ya. Kenapa Belanda bikin gelar haji dan hajah? Apa yang terjadi? Setiap pulang haji, masyarakat Indonesia yang sedang dijajah oleh Belanda itu bertemu di Mekah. Saking luar biasanya pengaruh mereka, itu menyebabkan kemerdekaan masyarakat Indonesia. Karena ketika mereka pulang, ibu yang Allah muliakan, idealnya harus seperti itu juga ya. Setiap orang yang pulang haji itu langsung jadi ustadz, jadi kiai. Karena itu Belanda cemas nih, untuk memata-matai dia disuruh kasih gelar haji. Mudah dimata-matai. Karena itu bagaimana kita menjemput misi, dan itu yang seharusnya terjadi. Kita pulang, apakah membawa ke sesuatu yang baru, ataupun membawa istilahnya memperbaiki ada yang di sekitar kita, itu yang terjadi. Karena itu banyak orang sekarang, kalau dulu banyak ya, istilahnya asal orang pakai peci haji langsung disuruh jadi imam, orang yakin dia bisa. Kalau sekarang banyak nih orang yang pulang haji belum bisa baca Quran yang baik, nggak mau dia pakai peci haji ya.
Tapi ini hanya gaya dulu dan sekarang sudah mulai hilang dan terkikis. Maka di antara bentuk lain adalah terindikasi hal ini. Hal ini terrealisasi. Ada usaha wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ada kelihatan usaha besar dan dibimbing oleh Allah untuk bagaimana dia mensyiarkan Islam di muka bumi. Bagaimana dia kembali mentajdid, memperbaharui kondisi keislaman di sekitarnya dia. Ibu yang Allah muliakan, memang mulia meninggal wafat di Mekah dan Madinah ya. Orang kalau meninggal di Madinah itu dikuburkan di Baqi. Tapi perlu kita paham, sahabat berapa jumlahnya? 140.000. Tapi yang wafat di Madinah ataupun di Mekah dan Madinah itu cuma 10.000. Kemana 130.000 lagi? Keluar. Itu misi yang dia bawa dari Mekah dan Madinah. Ada misi tertentu yang kita jemput ke sana, pulang disebarkan. Kalau semua orang berpikir mati di Madinah dan sebagainya, Islam nggak sampai ke Indonesia, ke Nusantara ini. Maka di antara bentuk indikasi lain adalah ada usaha besar untuk memperbaiki, ada usaha besar untuk mensyiarkan, ada usaha besar untuk membuka amal-amal kebaikan. Ini di antara hal tadi. Waf'alul khair. Ini bagian juga dari indikasi kemabruran hajinya tadi. Wallahu a'lam. Tapi kalau malah yang terjadi sebaliknya atau hanya stagnan, segera kita bertaubat. Segera meminta ampun kepada Allah. Wallahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan yang lain. Berkaitan dengan puasa, zakat sebagian juga boleh. Oke, cukup ibu-ibu yang Allah muliakan. Silakan Bu. Oke, kita buka ayatnya, ada 2 ya. Tentang tayamum ini surat An-Nisa pertama di surat An-Nisa, satu lagi dalam surat Al-Maidah, ada 2 ayat. Bentar. Surah An-Nisa ayat 43, silakan coba dibuka. Surah An-Nisa ayat 43. Halaman 85. Wahai orang-orang beriman, jangan dekati sholat atau jangan laksanakan sholat dan kalian mabuk ya. Ini perintah ketika ayat ini turun, ketika ada salah seorang sahabat dia mabuk, kemudian dia jadi imam. Ini sejarah ya, sejarah bagaimana pengharaman khamar. Khamar itu bertahap ya. Sampai wa in kuntum marda ala safarin aw ja'adu minkum minal ghaid aw lamastumun nisa, lihat falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Di sini disapu ya. Sapu wajah kalian dan tangan. Tangan itu maknanya cuma sampai sini. Kalau dalam surat ini, lihat yang satu lagi. Coba yang ini tetap ditahan. Buka satu lagi surat Al-Maidah ayat 6 kalau nggak salah. Oke. Ayat 6 halaman 108. Apa membedakan tangan tayamum dengan tangan ketika wudu? Kalau ketika wudu, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ditegaskan sama Allah. Kalau berwudu itu basuh tangan kalian sampai siku. Kalau tayamum tadi apa? Wa aydikum saja, tangan kalian saja. Dan juga di sini diulangi lagi sama Allah. Di minal ghaid aw lamastumun nisa di ayat 6 ya, Al-Maidah. Falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Wajah dan tangan saja. Kalau sampai siku ditegaskan sama Allah. Dan Rasulullah memang mencontohkan cuman wajah dan telapak tangan saja. Jadi ibu nih gak perlu kebuka auratnya kalau tayamum. Gak kebuka auratnya sama sekali. Wajah dan telapak tangan saja sampai sini. Gimana Bu? Memang ada yang menyuruh sampai ke sini, tapi itu tuh kias yang kemudian tidak ada dalil, hanya dalam artian menganggap sama. Tapi pada dasarnya dalilnya ini, karena itu yang lebih banyak digunakan ini. Jadi itu hanya tambahan, tetapi dalam artian itu hanya kias dari beberapa orang ulama menganggap tangan yang dimaksud sama dengan tangan. Tapi kan di sini redaksi tangan beda nih. Tangan ketika berwudu ditegaskan sampai siku, tapi ketika tayamum hanya tangan saja. Dan Rasulullah mencontohkan juga sampai ke sini saja. Ya, pergelangan tangan saja.
Nggak ada masalah kalau kita sampai ke sini kan ini tetap kena kan. Kalaupun sampai sini kita kena, tapi untuk selanjutnya nggak perlu karena ini membuka aurat kita nanti. Dan nggak perlu juga kaki, nggak perlu juga rambut. Kalau di sini oke, kita boleh anggap ada perbedaan memang iya, tapi ini perbedaan yang ini itu sedikit ulama berpendapat walaupun ada. Kalaupun toh ada yang mengamalkan, oke silahkan. Tapi juga ada rambut, kaki itu nggak ada. Hanya wajah dan ini aja, tangan. Oke, tangan kalaupun diambil ke sini nggak ada masalah. Tapi yang paling banyak itu cepat sampai di sini. Dan rukunnya sekali saja. Kalau mau 3 kali juga silahkan. Jadi wajah, tangan selesai, nggak sampai 2 detik. Silakan Bu, jika masih ada yang lain. Silakan. Masalah sujud sajadah, itu kan baca itu sajadah ayat itu berapa kali? Apa itu? Sekali saja. Oh, sekali. Kan tidak kan saya. Kalau yang 3 kali itu yang subhana rabbil a'la wa bihamdi. Dan ibu Allah muliakan, subhana rabbil a'la wa bihamdi itu bukan 3 kali dibaca sebenarnya. Sebanyak yang bisa kita baca. Walaupun sunnahnya minimal 3 kali. Sunnahnya minimal 3 kali. Jadi kalau orang masih sujud, imamnya belum bangkit, baca terus. Subhana rabbil a'la wa bihamdi ataupun subhana rabbil azim wa bihamdi. Dan ibu-ibu mungkin perlu menambah. Zikir sujud itu bukan cuma hanya itu. Sabbuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh di antara yang lainnya. Zikir, ruku dan sujud itu sangat banyak. Termasuk boleh kita berdoa ketika sujud. Hanya saja nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia di dalam hati. Kalau kita ungkapkan batal sholat kita. Sujud apapun boleh. Tapi memang kalau sujud terakhir yang paling lama biasanya. Di sujud apapun boleh sebenarnya. Karena itu tempat seorang hamba paling dekat dengan Allah. Masih ada Bu? Iya, saya. Gimana dekat fitrah gimana? Kalau boleh, tapi perlu dipastikan dulu tetangga kita ini memang penerima zakat atau tidak. Kalau memang penerima zakat ya silakan. Cuman kalau kita bayar zakat fitrah ke tetangga, ini ada keterlibatan hati. Ini yang bahaya ibu yang Allah muliakan. Perlu kita pahami, kita berzakat bukan menjadikan kita orang dermawan, enggak. Kalau sedekah ya. Zakat ini bukan menjadikan kita orang dermawan. Karena itu kewajiban kita. Enggak kita keluarkan dipaksa diambil. Sama kayak pajak. Ibu nih, kalau bayar zakat, kemudian yang menerima zakat nggak doa dia, kita nggak didoakan sama dia, jangan berkecil hati. Itu memang hak dia kok. Itu memang harta dia dititipkan ke kita. Tapi kalau ibu pengen sedekah, hadiah, dan dia nggak berterima kasih, baru. Ini dari sisi kita muzaki. Kalau dari sisi kita yang menerima zakat, mustahik, tetap kita dianjurkan untuk mendoakan muzaki. Awak kau magih zakat, jangan merasa mulia. Ketika awak menerima zakat, tetap doakan orang yang magih untuk menjaga hatinya. Tapi dari awal kita harus paham, zakat ini memang uang orang lain dititipkan oleh Allah ke kita. Nah, kalau kita mengasih ke tetangga, kasih ke yang lain, terkadang ada intervensi hati. Pertama, kita merasa berbudi ke mereka, berjasa ke mereka. Ini bahaya nih. Oh, bajaso, ulah magi zakat ke orang ko, ini bahaya. Ini yang pertama. Dan yang lebih parah lagi, ibu yang Allah muliakan, kita berikan zakat kepada mereka. Besoknya orang yang menerima zakat itu dia yang nagih ke kita. Setelah dia bukan amil, inilah bayar zakat ini. Ambo segi hari ini. Lah, dia bukan amil, rusak hatinya kita jadinya. Habis itu karena kita ditagih-tagih, kita yang marah. Habis itu apa? Kita marah, konflik kan dengan mereka. Ini sering terjadi dan banyak terjadi. Ada yang ntar nih menjelang Lebaran nih, ada yang ngetuk pintu, Bu lah bayar zakat Bu, kamu saya kiri Bu. Maka dalam arti dan kemudian kita ketika nggak kita kasih nih, lambu salurkan, oh ndak boleh, bisa awaknya banci ya. Maka ini diantara beberapa hal resiko kalau kita menyalurkan sendiri. Kalau kita kasih ke amil, tapi memang cari amil yang betul-betul paham dan profesional. Bisa kita bilang, Ustadz,
Pak, ikut dekat rumah hamba kau, tolong dicek, ini berhak tak menerima zakat? Kalau menerima zakat, tolong diagih. Bisa kita sampaikan. Maka dari sisi pertama kita tidak ada intervensi hati kita, merasa kita lebih baik, kecuali kalau kita tambah dengan sedekah, tambah dengan hadiah, tambah dengan yang lainnya, itu ya silakan. Karena itu memang bagian dari wilayah sunnah. Tapi kalau wilayah wajib enggak. Kalau enggak mau ibu-ibu bayar zakat, dalam Islam itu dipaksa. Karena itu hak orang lain. Dan cuma 2,5%. Kalau zakat fitrah cuma sedikit ya. 2,5 kilogram dari makan yang kita makan, atau 3,5 kilo, yang lebih baik dilebihkan. Itu ibu-ibu yang Allah muliakan, sekarang nggak ada lagi takarannya. Jadi para ulama pun berbeda pendapat dalam ini. Ini pun berapa mud ya? Mud kita ini beda ya. Masing-masing orang kan beda ya. Ini yang dikatakan dengan mud beda. Nah, itu nggak ketemu lagi. Kalau liter sekarang ada ya, masih ada barangnya. Itu adalah juga jenis kayak literan gitu. Ukurannya nggak sama. Nah, ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 3,5 kilo. Dan zakat fitrah itu apa yang kita makan pada dasarnya. Ibu-ibu makan bareha. Dan memang kalau dengan kondisi sekarang zakat fitrah, kalau memang ulama sepakat ya, bahwasanya zakat fitrah itu wajib ketika hari terakhir Ramadan. Tapi sekarang tujuan dari zakat fitrah ini membahagiakan para fakir dan miskin. Kalau tujuan membahagiakan fakir dan miskin, itu lebih baik dari sekarang dibayarkan ibu-ibu yang Allah muliakan. Karena apa? Kalau dulu di zaman Rasulullah, kenapa diakhirkan? Agar ketika hari lebaran, dia tidak bersedih. Kini dia bareh banyak-banyak, tapi bareh kok tidak bisa beli sambal dulu. Dan bareh kok tidak bisa diganti kini. Pak, susah. Sekarang siapa yang mau beli beras? Apalagi dengan beras bermacam-macam bentuknya. Naniko bareh sokan, naniko bareh nadaro, naniko bareh yang lain loh. Siapa yang mau beli? Dan gak sempat mereka beli makanan. Karena itu ketika ada maksud, ada tujuan untuk membahagiakan mereka, kata Rasulullah, agar pada hari fitri itu minimal sampai sore mereka berbahagia, maka lebih baik kasih uang dari sekarang. Kalau pengen dikasih disalurkan sekarang juga boleh. Cuman kan kalau sekarang berapa fitrah sekarang di sini? Saya belum cek juga ya. Harga 2,5 kilogram beras yang kita makan. Itu ya paling 20.000, 25.000, 30.000 paling. Kemudian kita berapa? Kita cuma berempat serumah. Kita bayar 30.000 kali 4, 120.000. 120.000 baliannya, Bu. Kalau kita kasih ke Amil, setidaknya Amil bisa nambahin. Tambahin dengan zakat mal, tambahin dengan sedekah. Nanti mungkin Amil berikan bisanya 200.000 ataupun 500.000. Bisa. Kabali dagingnya, kabel kolaknya bisa. Tapi kalau bareh kini ibu lontong sini. Ada gulanya, Bu. Maka karena itu salah tujuan maksud dari fikih itu seperti itu. Lihat di antara tujuan ketika Rasulullah sampaikan, maka kita fokus pada tujuan, pencapaian nanti selama tidak menyalahi diperbolehkan. Ini kalau masih ada orang bersekareh pakai bares, ini nggak ada masalah, benar juga. Tapi Rasulullah dengan tegas mengatakan untuk membahagiakan mereka pada hari Id. Nah itu sekarang. Jadi nggak ada masalah dari sekarang untuk ditunaikan zakat fitrahnya, nggak ada masalah. Dan saya pribadi sih memang lebih prefer menganjurkan disalurkan ke lembaga Amil. Silakan disampaikan. Ini tolong dikasih ke sini, kasih ke sini. Kita sampaikan. Kita boleh. Maka muzaki boleh memberikan zakatnya sambil merekomendasikan calon penerima zakat boleh. Tapi kalau seandainya muzakinya nggak ambil zakat, ternyata kita cross check nggak dikasih, ini tetangga kita tahun depan ganti. Jangan pakai amil yang itu. Berarti amilnya kurang profesional dan amilnya kurang amanah. Jadi itu. Baik, terakhir Ibu jika ada pertanyaan. Silakan. Gimana Bu? Salat Isya. Salat Isya ada dua pendapat memang, tapi saya pribadi lebih mengambil pendapat yang umum, yaitu sampai waktu subuh. Ada yang mengatakan sampai tengah malam, tapi kemudian para sahabat pernah melaksanakan salat Isya sampai waktu subuh. Jadi satu-satu waktu yang paling sempit itu, jadi kan gini Bu, ketika perintah Isra Mi'raj, Rasul Isra Mi'raj turun salat ya, besoknya Jibril datang tuh ke Rasulullah. Pertama itu Jibril datang memberikan informasi waktu awal salat ya.
Pertama kali Jibril datang pada sholat zuhur. Sholat zuhur itu ketika tidak ada bayangan. Maka ketika mulai tergelincir, jadi nggak peduli bu, nggak perlu dengan jam ini. Kalau seandainya kita bisa berdiri di bawah langit, lihat bayangan kita nggak ada dan baru mulai ada, itu pasti masuk zuhur tuh. Walaupun belum azan, pasti masuk itu. Kemudian sampai kapan? Sampai matahari sama panjang, sampai benda sama panjang dengan bayangan. Paling gampang itu kalau kita punya kayu. Ini ada bayangannya, udah kasih garis, ntar rebahin kayu itu. Kalau sudah sama panjang atau lebih panjang benda, itu pasti sudah masuk waktu asar. Waktu zuhur itu dari waktu zuhur sampai asar. Dan kalau ibu-ibu sholat zuhur di akhir-akhir waktu zuhur dapat sarakaat, maka tetap dianggap melaksanakan sholat zuhur di waktu zuhur. Kalau sholat sarakaat kok tiba-tiba azan, itu tetap lanjutkan sholat, tetap dianggap melaksanakan sholat zuhur di waktu zuhur. Waktu asar sampai kapan? Waktu asar itu sampai matahari terbenam. Karena itu kalau orang tinggal di bukit itu lebih capek maghribnya. Karena tatutik di gunung. Tatutik di gunung lebih capek dibanding tatutik di lawi. Jadi kalau ibu-ibu menunggu matahari tenggelam di pantai, lihat pas ini walaupun belum azan, silakan minum ketika berbuka. Silakan. Itu saya dulu ketika di Risalah di Padang, itu kan laut kelihatan tuh. Walaupun belum azan, itu ketika ada tenggelam kita langsung buka, nggak peduli. Karena memang sudah maghrib. Maghrib itu artinya apa? Tenggelam. Waktu maghrib sampai kapan? Nanti kan ada syafaq merah ya, pantulan cahaya matahari. Itu sampai betul-betul hilang. Ketika mulai betul-betul gelap, itu masuk waktu isya. Dan waktu isya nanti sampai ketika fajar. Fajar itu di sini nggak kelihatan ibu karena ada awan yang tebal. Fajar itu cahaya. Fajar 2 kali sebenarnya. Maka yang kalau kita ke Timur Tengah, beberapa daerah dan di Indonesia juga ada azan itu 2 kali sebenarnya, azan subuh. Tapi azan pertama itu nggak pakai as-salatu khairum minan naum. Azan kedua baru yang kita dilarang harus berhenti sahur itu kapan berhenti sahur? Bukan pada azan subuh. Ini harus diluruskan. Sahur itu berhenti ketika waktu fajar. Kenapa? Bedanya apa? Kalau azan subuh mungkin garin masjidnya, muazzinnya bisa lebih kecepatan atau telat. Jadi tolak ukur itu jam. Karena itu pastikan jam kita. Walaupun mungkin belum azan tapi sudah masuk, jangan dipaksakan. Kita yakin udah masuk nih, jangan dilanjutkan. Tapi kalau muadzin udah azan nih, kita cek azan jam kita benar dan yang lain benar, silakan lanjutkan. Bisa jadi mereka salah. Maka karena itu mana puasa itu apa? Menahan dari waktu fajar. Walaupun waktu fajar ini sering diikuti dengan adzan subuh, tapi bisa saja bisa lebih duluan, bisa telat. Wallahu a'lam. Baik, kita mungkin cukup insyaallah. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka samii'un qaribun mujibud da'awati ya qadhil hajat. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا صيامنا وتلاوتنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا وتضرعنا وتخشعنا يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan surah Al-'Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.